antara kebebasan dan kebablasan. Nah, Prof, ngomong-ngomong tentang kebebasan berpendapat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Pasal 28 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi akhir-akhir ini banyak yang mengasaskan kebebasan malah kebablasan. Banyak yang menggerakkan gerakan LGBT yang mengatasnamakan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia. Nah, menurut Prof itu seperti apa, Prof? Yang namanya kebablasan itu nggak ada tempatnya pada semua agama. Dan budaya kita juga di Indonesia, saya kira budaya apapun juga tidak ada tempatnya kebablasan itu. Kebablasan itu artinya sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Kebebasan itu hak asasi, tapi kebablasan itu melanggar hak asasinya orang lain, ya kan? Apapun kalau melampaui batas itu jelek, walaupun itu ibadah. Bahasa Arabnya kalau melampaui batas dalam ibadah itu al-ghulu. 2 kali ayatnya dalam Quran itu wala taqulu ala dinikum. Jangan melampaui batas di dalam beragama. Contohnya gini, Rasulullah pernah datangi sahabat, ya Rasulullah, alhamdulillah saya tidak pernah tidur malam lagi. Kata Nabi, ngapain? Salat, pokoknya salat mulai dari Isya sampai nyambung ke subuh. Ya fulan, saya ini Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan hal itu. Salat daim. Kita waktunya juga ada istirahat. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah, saya nggak pernah lagi makan siang. Ngapain? Puasa setiap hari, puasa daim. Ya fulan, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Kalau mau puasa sering, Senin Kamis atau puasa Daud, kata Nabi. Lagi datang, ya Rasulullah, saya nggak pernah berhubungan suami istri lagi. Kenapa? Pokoknya beribadah terus. Ya fulan, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya memberikan hak diri saya dan hak istri saya. Jadi ibadah pun kalau melampaui batas itu juga nggak bagus. Apalagi kalau yang sifatnya kejahatan, itu benar-benar nggak ada tempatnya. Nah, dalam situasi seperti kita sekarang ini hidup ya, banyak sekali yang tidak bisa membedakan antara kebebasan dan kebablasan. Menurut mereka ini adalah hak saya, bebas berpendapat, tapi dia memfitnah orang. Dia mendemonstrasikan, merekayasa sedemikian rupa sehingga orang itu jatuh, ya. Padahal itu nggak ada buktinya, nggak ada faktanya. Itu kebablasan. Fitnah itu bentuk daripada kebablasan itu sendiri. Kebablasan juga itu adalah melanggar kodrat. Ya, saya kodratnya sebagai laki-laki. Saya mempertahankan hak asasi saya, mau-maunya aku lah. Aku mau kawin dengan sejenis, ya perempuan mau sejenis, ya bakal minta legitimasi. Tunggu dulu. Jangan sampai nanti atas nama kebebasan kita, tapi melanggar ketentraman umum, ya melanggar hak asasinya orang lain. Ada orang mengaku atas nama kebebasan umat beragama, ya kan? Akhirnya dia melakukan upacara di jalan raya. Kenapa? Pokoknya Bebas. setiap tahun saya harus sholat atau saya harus beribadah di tengah jalan, di perempatan jalan misalnya kan. Itu nggak bisa. Bebas beragama tapi jangan memacetkan jalannya orang lain ya. Nah, maka itu juga harus ada koridornya, ada aturannya. Nah, kalau kita sesuai dengan hukum, kemudian juga ada yang melarang kita untuk menggunakan hak kita, itu juga tidak bagus ya kan. Jadi hak untuk berpendapat, hak untuk berkreasi, hak untuk mencipta, dan hak untuk mengemukakan pendapat dilindungi undang-undang di Republik kita. Nah, kalau ada orang yang melarang menggunakan hak seseorang yang diizinkan oleh undang-undang, itu juga kebablasan. Jadi overprotection itu namanya. Semua orang-orang yang berpotensi untuk menghalangi dirinya atau membayangi dirinya untuk bisa mengalahkan dirinya, dimatikan karirnya, dibunuh citranya, ya,
Itu Fir'aun itu. Coba apa yang dilakukan Fir'aun. Kata ahli nujumnya, pembisik politiknya Fir'aun, yang akan menggantikan yang mulia ada sekarang dalam kandungan. Bunuh semua perempuan hamil. Bagaimana? Maaf, yang mulia, ternyata anak itu sudah lahir. Bunuh semua bayi. Nah, bagaimana? Lolos. Pokoknya siap-siap aja. Itu Fir'aun. Jadi siapapun yang mencelakakan orang lain yang bisa menjadi ancaman saingan dirinya, maka itu Fir'aun. Maka jangan pernah ada Fir'aun di Indonesia.